Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Ayu Sekar Fajrin, perwakilan dari kelompok 2 yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman dari kelompok 2 yang akan menjelaskan terkait materi-materi yang akan dibahas. Pemateri pertama ada saya sendiri yang akan membahas irisan himpunan dan gabungan dua himpunan. Selanjutnya, pemateri kedua ada Mita Aryandari yang akan membahas komplement suatu himpunan dan selisih dua himpunan. Selanjutnya, yang ketiga ada Anita Azara yang akan membahas tentang perkalian dua himpunan. Dan pemateri terakhir dari kelompok kami ada Fajriatul Fathia yang akan membahas tentang penerapan materi himpunan dalam pembelajaran matematika di SD. Baik, sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Semoga diskusi dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, selanjutnya presentasi akan dimulai dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya, Citra Ayu Sekar Fajrin, selaku pemateri pertama yang akan membahas tentang irisan himpunan dan gabungan dua himpunan. Baik, langsung saja saya akan membahas irisan himpunan terlebih dahulu. Oke, irisan himpunan. Keren nih temanya nih, Among Us nih. Gak apa-apa lah ya, biar gak tegang-tegang banget. Nah, irisan himpunan. Irisan himpunan itu apa sih? Irisan himpunan adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan yang satu dan ada juga di himpunan yang lainnya. Misalnya contoh seperti yang ada di PPT saya, irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya ada di himpunan A dan ada juga di himpunan B. Paham nggak? Misalnya kalau kita ambil dari kehidupan sehari-hari, contoh nih, ada anak yang menyukai pelajaran fisika dan ada juga anak yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Nah, irisan itu ialah anak yang menyukai pelajaran fisika dan juga pelajaran bahasa Indonesia. Biasanya saya suka bilang kalau irisan itu serakah. Ya, seperti itu. Terus, ini dia sifat-sifat dari irisan. Ada A yang beririsan dengan B sama dengan B yang beririsan dengan A. Kita tahu ini adalah sifat komutatif atau pertukaran. Ada juga yang A beririsan dengan semesta, yang hasilnya adalah himpunan A-nya sendiri. Terus ada lagi A yang beririsan dengan himpunan kosong, yang jawabannya adalah himpunan kosong sendiri. Oke, di sini ada contoh soal, yaitu semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan B-nya 2, 5, 6, dan 7, maka A irisan B ialah 2 dan 5. Nih, kenapa nih yang di tengah-tengah nih? Ini balik lagi kepada arti dari irisan, yaitu anggota-anggotanya yang ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Berarti 2 dan 5. Nah, untuk memahami lagi, saya ada nih contoh soal, yaitu diketahui semestanya himpunan bilangan asli kurang dari 10, himpunan J-nya ada 2, 3, 5, dan 7. Tentukan J irisan semesta. Nah, ini penyelesaiannya. Semestanya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan J-nya 2, 3, 5, dan 7.
Berarti J irisan semesta adalah 2, 3, 5, dan 7 atau himpunan J. Kenapa nih kok himpunan J yang diambil? Karena nilai himpunan J berada di dalam nilai semesta. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi gabungan dua himpunan. Oke, let's go. Oke, gabungan dua himpunan. Nah, di PPT saya ini udah ada bacaannya ya, gabungan dari dua himpunan A dan B. Ini misalnya contoh A dan B. Misalnya kalian juga mau pakai P dan Q juga terserah, X dan Z juga boleh. Adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Nah, kalau gabungan ini menurut saya kalau jadi orang nih, dia adalah tipe orang yang ngerangkul. Dia nih si gabungan ini tuh gak bakalan ninggalin salah satu himpunan gitu. Pasti sama dia tuh kayak diajak gitu, dibarengin gitu. Ikut kumpul aja gitu, suruh ikut kumpul gitu. Nah, ini ada sifat-sifat dari gabungan dua himpunan. Ya, kalian bisa lihat ya. Oke, di sini ada contoh soal. Misalkan di sini diketahui A ini himpunan A ya, H. 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B-nya 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka A gabungan dari B ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini dia tadi yang saya bilang, kalau si gabungan ini tuh gak bakalan ninggalin gitu loh. Dia tuh pasti bakalan ngerangkul. Gitu. Oke. Oh, ada contoh soal lagi nih. Sebetulnya contoh soalnya sama ya, mirip dengan yang irisan tadi. Bedanya cuman di gabungan sama irisannya. Nah, kalau di gabungan ini yang diambil adalah semestanya nih. Karena yang tadi saya bilang, kalau semesta itu, kalau gabungan itu nggak akan ninggalin si himpunan. Gitu. Nah, baik, di sini saya punya tips nih untuk kalian mengingat lambang, gabungan, dan irisan. Kalau untuk gabungan itu kan atau ya. Contohnya tuh kayak X merupakan himpunan A atau X merupakan himpunan B. Nah, ingat aja nih huruf U-nya nih. Begitu juga dengan irisan. Kalau irisan itu kan X merupakan himpunan A dan X merupakan himpunan B. Nah, diingat aja juga huruf N-nya. Baik, mungkin cukup sampai di sini aja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mita Ariandari. Mita Ariandari, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Ariandari dari kelompok 2, ingin memaparkan materi mengenai komplement suatu himpunan. Komplement suatu himpunan yaitu unsur-unsur yang ada pada himpunan semesta kecuali anggota himpunan tersebut, atau lebih singkatnya yaitu himpunan yang ada di semesta tapi bukan anggota A. Misalkan S adalah suatu himpunan semesta, maka komplement dari himpunan A ditulis A pangkat C, dibaca A komplement. A komplement adalah himpunan dari semua anggota himpunan semesta yang bukan merupakan anggota A, atau dapat ditulis sebagai berikut, yaitu suatu himpunan beranggotakan X. X adalah anggota himpunan semesta tapi X bukan anggota A. Kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Contoh yang pertama, himpunan semestanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, anggota dari himpunan A-nya ada 2, 3, 5, 7. Maka A komplementnya adalah, berarti yang kita cari itu semesta yang bukan anggota A. Nah, di sini anggota A itu ada 2. Nah, di semesta itu ada 2. Terus di anggota A ada 3, di semesta juga ada 3. Terus di anggota A ada 5, di semesta juga ada 5. Anggota A ada 7, di semesta ada 7. Nah, jadi yang bukan
anggota A itu ada 0, 1, 4, 6, 8, 9, 10. Nah, ini jawabannya. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Nah, ini udah ada diagram Venn-nya nih guys. Jadi semestanya itu ada 1, 2, 3, 5, 7, 8. Nah, anggota dari himpunan P-nya ada 1, 2, 3. Maka P komplemennya adalah, nah ini udah kelihatan jelas P komplemennya itu berapa. P komplemennya itu yang di luar dari anggota himpunan, yang di luar dari lingkaran itu ada 5, 7, sama 8. Jadi P komplemennya itu ada 5, 7, sama 8. Materi selanjutnya ada selisih dua himpunan. Apa sih selisih dua himpunan itu? Selisih dua himpunan adalah himpunan A dikurangi himpunan B yang ditulis A strip B dan dibaca A kurang B. Nah, A kurang B adalah himpunan dari anggota-anggota himpunan A yang bukan merupakan anggota B. Atau dapat ditulis sebagai berikut. A dikurang B sama dengan kurung kurawal X adalah anggota himpunan A, tapi X bukan anggota himpunan B. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Yang pertama itu diketahui anggota himpunan A ada 1, 3, 5, 7, 9, 11. Anggota himpunan B ada 2, 3, 5, 7, 11, 13. Jadi kita cari yang A dulu, yaitu A min B. Berarti anggota A yang bukan anggota B. Sekarang kita tulis dulu. Ada 1, 3, 5, 7, 11, 9, 11. Anggota B 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, anggota A itu ada 1, di anggota B nggak ada 1, berarti kita tulis 1. Anggota A ada 3, di B ada. Anggota A ada 5, di B juga ada. Anggota A ada 7, di anggota B juga ada. Anggota A nggak ada 9, berarti kita tulis 9. Di anggota A ada 11, di anggota B ada 11, berarti jawabannya 1 sama 9. Nah, ini jawabannya yang udah diarsir warna hijau. Terus yang soal yang B, B min A, berarti sama aja anggota B yang nggak ada di anggota A, apa aja. Kita cari. Di anggota B ada 2, di anggota A nggak ada, berarti yang 2 kita tulis dulu. Di anggota B ada 3, di anggota A juga ada 3. Di anggota B ada 5, A juga ada 5. Di anggota B ada 7, di anggota A ada 7. Di anggota B ada 11, di anggota A juga ada 11. Di anggota B ada 13, di anggota A nggak ada. Berarti yang beda dari A itu ada 2 sama 13. Jadi jawaban dari B min A itu adalah 2 sama 13. Nah, ini ada diagram Venn-nya nih, yang warna kuning. Baik, terima kasih kepada Mita Aryandari yang telah menjelaskan materi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anita Azhara. Anita Azhara, dipersilakan. Nama saya Anita Azhara, saya dari kelompok 2. Saya akan membahas tentang perkalian dua himpunan, atau disebut juga dengan perkalian kartesian. Perkalian kartesian, A dikali B adalah himpunan semua pasang terurut X, Y, di mana X anggota A dan Y anggota B. Maka perkalian antara A dan B dinotasikan sebagai berikut. A dikali B sama dengan XY sedemikian hingga X anggota A dan Y anggota B. Contoh yang pertama, himpunan A sama dengan A, B dan himpunan B sama dengan C, D. A dikali B sama dengan A, B dikali C, D sama dengan, itu di perkalian silang ya, berarti A dikali C baru A dikali D, lalu B dikali C baru B dikali D. Sekarang sebaliknya, B dikali A sama dengan C, D dikali A, B sama dengan, sama dikali silang juga, C, A, C, B baru D, A baru D, B. Contoh yang kedua, himpunan A sama dengan 1,2, P dan himpunan K sama dengan 3, Q. Yang diminta H dikali K sama dengan 1,2, P dikali 3, Q sama dengan, sama dikali silang juga yang pertama 1,3, 1, Q, lalu 2,3, 2, Q, selanjutnya P,3 dan P,Q. Sifat-sifat perkalian himpunan. Yang pertama, jika A sama dengan himpunan kosong atau B sama dengan himpunan kosong,
maka A dikali B sama dengan himpunan kosong. Yang kedua, A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Artinya, A dikali B sama dengan B dikali A, dan jika hanya A sama dengan B. Yang ketiga, X, Y anggota himpunan A dikali B, maka X anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. X, Y bukan anggota himpunan A dikali B, maka X bukan anggota himpunan A dan Y bukan anggota himpunan B. Yang keempat, A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Anita Azhara yang telah menjelaskan materi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajriatul Fatihah. Fajriatul Fatihah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajriatul Fatihah akan menerangkan penerapan materi himpunan dalam pembelajaran matematika di SD. 1. Pembelajaran siswa untuk menemukan dan menyebut himpunan-himpunan dan anggota-anggotanya. Guru mengajak siswa untuk mengumpulkan beberapa objek. Siswa diminta untuk mengamati objek yang sudah mereka temukan dengan pemahaman mereka. Guru bisa memberikan sesuatu pernyataan atau definisi terkait himpunan yang ingin dibentuk seperti himpunan siswa laki-laki di kelas, himpunan siswa perempuan di kelas, himpunan siswa yang memakai kacamata di kelas. 2. Pengembangan pembelajaran untuk siswa. Guru bisa memberikan pemahaman bahwa himpunan adalah sesuatu keluarga memiliki kesamaan tertentu. Memilih siswa menjadi himpunan, misalkan siswa yang tadi pagi sarapan dengan susu, siswa yang berangkat naik mobil, siswa yang berangkat naik sepeda motor, siswa yang punya kakak. Memilih objek menjadi himpunan. Guru menyediakan beberapa benda dengan bentuk seperti balok, bola, dan tabung yang terdiri dari berbagai ukuran dan warna. Guru bisa meminta siswa untuk mengelompokkan dan membuat himpunan berdasarkan warna dan bentuk dari benda-benda tersebut. Guru juga bisa meminta siswa untuk mengurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Membuat permainan. Guru bisa membuat tabel dengan ukuran 3 kolom dan 3 baris yang berisi hal-hal seperti berikut. Game ini adalah guru bisa meminta siswa untuk membuat macam-macam hal yang bisa dibentuk suatu himpunan. Kolom dan baris bisa bervariasi sesuai keadaan dan keinginan guru. Menemukan himpunan dengan cara mengelompokkan. Mengenalkan balok. Misalkan mengenalkan balok, siswa harus bisa mengenal dan terbiasa menggunakan bentuk-bentuk seperti lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang, dan berbagai konteks. Bermain atribut blok adalah dengan mengarahkan siswa dan memberikan kesempatan untuk bermain, bereksplorasi, membuat gambar dan coretan, serta menyusun atribut blok. Nah, seperti ini contohnya. Guru membuat gambar menggunakan blok biru seperti di bawah, kemudian siswa diminta membuat hal yang sama dengan blok merah. Jadi seperti ini guys, guru bikin bloknya warna biru, terus guru meminta muridnya membuat blok warna merah. Guru membuat gambar menggunakan blok merah seperti di bawah ini. Siswa diminta membuat dengan arah sebaliknya, namun dengan menggunakan blok kuning. Ini sama seperti yang tadi ya. Membuat himpunan dengan atribut blok. Memilih himpunan yang berisi blok yang bermacam-macam dengan berbeda antara bentuk, ukuran, warna, motif, dan ketebalan merupakan kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan. Di sini ada bentuk-bentuknya, ada persegi panjang, ada lingkaran, ada persegi, ada segitiga. Itu namanya bisa disebut himpunan bentuk. Terus ada di situ juga ada warna, di situ juga ada ketebalan. Di sini ada ukuran dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, himpunan bagian. Untuk menuju konsep himpunan bagian, maka langsung saja dengan contoh.
Himpunan siswa perempuan yang menggunakan kaos kaki putih. Himpunan siswa yang menggunakan kaos kaki putih ini adalah himpunan bagian dari siswa perempuan. Himpunan dari buku pelajaran, maka himpunan bagian dari buku pelajaran misalnya adalah himpunan buku pelajaran yang berwarna hijau. Himpunan hewan ternak, maka himpunan bagian yang dari hewan ternak misalkan himpunan kambing, himpunan sapi, himpunan ayam, himpunan bebek, dan lain-lain. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang mau nanya silahkan. Terima kasih. Baik, itu saja materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jika dalam penyampaiannya ada hal-hal yang kurang baik, saya selaku perwakilan dari kelompok 2 ingin meminta maaf. Dan jika teman-teman ada yang masih kurang paham dengan materinya, boleh ditanyakan saat sesi tanya jawab berlangsung. Sekali lagi, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.